dalam rangka mencari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita menunjukkan jalan kita yang lurus, siratal mustaqim. Amin. Dan mudah-mudahan dengan kita mencari ilmu kita dimudahkan jalan ke surga. Nanti ibu kalau ke surga nasar, nyari-nyari udah ditunjukin sama Allah. Kenapa? Dengan jalan mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak ngaji bu, kita nggak tahu hafal Yasin. Coba ibu suruh hafal Yasin bisa pakai? Enggak. Iya. Kalau ditabarok sekarang nanti tabarok ya. Tabarok itu supaya apa? Supaya diringankan atau dihilangkan ketika nanti disiksa kubur. Jadi orang meninggal dunia itu nanti bu ada yang disiksa kubur, ada yang nggak disiksa. Nah, mudah-mudahan yang kita baca surah Al-Mulk dengan catatan juga kita kurangi maksiat, ya, maksiat kepada Allah dan maksiat kepada manusia. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terbahagia dari kajian mulia, yaitu junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah SAW yang telah menunjukkan umat manusia minat duluman ila nur, yang telah menunjukkan perempuan diangkat derajatnya setinggi-tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan meningkatkan namanya itu perempuan cuman dapur, sumur, kasur. Dulu sebelum Rasulullah itu cuma tugasnya tiga. Satu apa? Dapur, sumur, kasur. Kalau sekarang kan bisa ngaji, alhamdulillah. Kalau di Arab nggak ada perempuan ngaji begini. Ada. Yang belajar lakinya, perempuan tuh mukanya ditutup semua. Alhamdulillah ibu mukanya cakep kelihatan, yang pesek kelihatan, yang manis kelihatan. Iya, tapi orang Indonesia cakep-cakep bu. Alhamdulillah. Gede kagak, kecil enggak, antung kagak, pesek kagak, sipit kagak, belok kagak. Berarti kan sedang. Ya jadi cakep. Ada orang matanya belok banget, kita enggak. Sipit kagak, belok enggak. Terus antung kagak, pesek enggak. Kan kita kecil banget di sana mah. Iya, kalau di sana kecil banget kan kita apalagi ke orang Afrika. Ibu ya. Gede-gede besar. Iya, kalau saya dulu waktu di mana waktu dia awal ya, emang saya mah preman bu, berani ya. Jadi saya waktu kemana-mana ya, jadi kan itu yang namanya warna itu gede-gede. Nah baunya ini bau bombay, bawang putih, baunya macam-macam. Sama ada bawang kangkung, tuh dia makan semua. Baunya minta ampun. Tapi nggak boleh ngata bau. Kalau saya jalan ini bu, subhanallah, alhamdulillah. Kalau ikan saya kan kecil, jadi itu pas bagian kalau saya ada tinggi, jadi saya mesti anak. Jadi kalau saya kan kecil, jadi saya ya udah dia katanya main lah katanya. Kalau saya katanya nyium terus gitu ya. Ya tapi alhamdulillah mudah-mudahan ilmunya dari ibadah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu sekalian. Nanti kita minggu besok dapat tugas di Al-Ittihad. Coba ditugasin siapa yang baca Quran siapa, protokolnya siapa. Itu pasti sebulan sekali kita kena itu. Gantian baca Qurannya siapa, yang baca Yasinnya siapa, yang baca apanya nanti diatur Bu Siti. Itu pasti tiap bulan kena ibu ya. Ya, pasti dapat gitu giliran karena kita mengaji di sono, jadi kita nanti dapat giliran untuk tugas. Ya, jadi nanti sekarang lihat nanti siapa. Kali-kali itu jamaah itu majelis taklim ada 4 atau 5. Akhirnya 3 bulan atau sebulan nanti dapat tugas. Gantian di sini buat sekarang saya tampil Bu Siti, besok Bella siapa Bu Santoso gantian kalau Bu itu biar semuanya pada bisa. Kali sudah mau belajar Bu ya. Kalau di majelis taklim dia mau belajar yang bisa yang lancar nggak apa-apa ya kagak. Amin apa ya? Amin. Diam aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Doain saya sehat terus, kalau saya sehat saya nabung terus. Kalau nabung itu kan kita banyak nanti beli baju agak mahal-mahal. Iya, saya sekarang iya semangat kayak gitu. Biar kenapa saya punya
aja tiap Rabu saya pengen nabung, ya nanti ibu nambahin dikit gitu. Ya kan enak tuh ya, iya. Jadi saya pengen itu makanya tadi gak enak badan saya kasih karena udah 2 minggu saya kagak nabung. Kan kalau nanti kagak nabung berkurang. Nah, kalau saya nabung sekali nabung 50.000 sebulan 200.000 200 kali berapa? Kali 8 berapa? Banyak kan? Iya gitu maksudnya gitu nanti kalau ada lagi nambahin lagi gitu. Maksudnya gitu Bu. Jadi Bu ringan. Saya mampu pengennya tuh orangnya saya tuh pengennya kalau punya duit kan pengen ngasih orang pengennya. Bener itu Bu. Gitu makanya doain sehat. Doanya biar obat. Ini walaupun di abang-abang saya suami saya lagi pergi ke Cinere. Dia lagi acara Pak ada kalau orang Betawi kan kalau habis bawain duit dibawain kue ibu anak saya suami saya pada kesono saya kan tadi ke BSD saya juga ke BSD kemarin saya agak datang ke sono saya kan udah lebih cinta pengajian ibu ya saya bertanggung jawab pada pengajian karena udah 2 minggu kagak ngaji kagak enak bu gitu ada batin kalau kagak datang ibu ya ada batin nah saya kan baca qad aflahal mu'minun alladzina hum an salatihim Yu'ridun. Surat Al-Mu'minun. Al-Mu'min sampai terakhir. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum an salatihim salah qad aflahal mu'minun alladzina hum an salatihim yu'ridun. Betul iya, kita nih jangan apa ya. Jadi sahur itu kalau tadi sahur lalai. Ini saya akan menerangkan orang yang sholatnya khusyuk. Kalau itu fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim khashi'un. Sahur kalau fawailul orang yang sholatnya lalai. Kalau ini qad aflahal mu'minun alladzina hum an sholatihim khashi'un. Aku salah lagi sayang. Ya. Jadi beruntunglah orang yang sholatnya khusyuk. Ibu kalau sholat khusyuk enggak? Habis berantem sama laki sholat. Ingat enggak? Ingat enggak? Allahu akbar. Amal Jumat enggak kasih. Benar ya, Bu? Allahu akbar. Yang kopi sendiri. Benar ya begitu? Benar, iya Bu ya? Dia minta dia beli garing kalau di situ ya. Kelojotan kok asik. Ya, lagi sholat Allahu akbar. Orang yang khusyuk memang dikatakan sholat itu sholat itu adalah illa alal khashiin. Sholat itu berat kecuali orang yang khusyuk. Khusyuk itu apa sih? Khusyuk itu orang yang ingin menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kita ngaji pengen menghadap Allah. Ibu mau pengen menghadap Allah enggak? Pengen menghadap Allah? Pengen, tapi jangan sekarang Bu. Jangan sekarang nanti kalau anak udah gede udah kawin udah punya cucu udah gede udah kawin cucu tuaan Bu. Kalau punya cicit pengennya kita umurnya panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sholat khusyuk adalah orang yang ketika sholat bukan berarti dia itu gak dengar apa-apa. Ibu lagi sholat Allahu Akbar. Bu Ana, ada nggak Bu Ana? Kan lagi sholat tuh Allahu Akbar. Tapi kalau lagi sholat dompet hilang juga ketemu. Bukannya dompet, jarum aja ketemu. Iya. Jarum aja ketemu. Kenapa? Karena dibisik-bisikin supaya kita sholatnya kagak khusyuk.
khusyuk. Ya tapi memang kita kan belum bisa banget belajar khusyuk. Orang yang ketika sholat dia khusyuk itu bukan berarti dia kudunya dengar apa-apa. Itu Allahu Akbar. Ibu ya, ada orang nanya biasanya begadang jangan begadang. Ini siapa ya? Jangan didengerin. Iya. Jadi misalnya apa segini ya? Assalamualaikum. Menurut siapa ya? Oh iya, tadi siapa bersenjata? Iya, jangan didengerin. Ketika ada yang manggil, kita jangan dengerin. Allahu Akbar. Terus kalau kita pengen satu bu, ketika kita mengharapkan yang khusus, soalnya satu bu, bahwasannya kita itu sholatnya terakhir. Terakhirnya ya, kalau sholat terakhir berarti apa ya? Dikit lagi, mati. Iya, terakhir kan kalau terakhir sholat berarti mati. Kalau kita supaya kita merasa pengen khusus, karena ini kita udah mati. Ntar, bukan besok. Ntar nih dikit lagi mati, berarti sholatnya jadi khusus. Kalau kita orang nggak usah ngomong ke orang mati, orang lagi sakit ini kadang sadar. Itu nggak bu. Orang kalau lagi sakit kan lemes tuh, udah kagak macam-macam. Nah, apalagi mau mati, berarti kalau kita mau mati kita kan udah takut banget sama Allah. Jadi kita takut sama perbuatan maksiat. Makanya sholatnya khusyuk Allahu Akbar. Lihat mana? Kita kalau di Indonesia kita sholat lihatnya ke tempat tempat sujud. Tapi kalau di Mekah itu kan kita tidak berkumah awalnya kita nyata ke Ka'bah. Lihat situ berarti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sama juga pahalanya haji dan umroh. Umroh itu bagaimana? Baca umrohnya apa? Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu sahabat kita ditanya bagaimana orang-orang kaya bisa zakat, bisa sedekah. Ya, kalau gimana saya kan nggak bisa. Ya itu bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boro-boro kalau sekedar makan aja susah. Ya bro, Allah tidak memaksakan. Kalau kita tidak mampu sedekah dengan berbentuk materi, sedekah dengan senyum. Ketemu orang, senyum kan ada orang berebut aja dengan. Ada yang mau marah aja dengan orang. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Ada marah nggak boleh sedikit, yang banyak sedikit. Ya orang dikit-dikit marah, tersinggung sedikit marah. Jangan tahu udah tua kita emosi. Jangan aja maklum udah tua, maklum jangan nyakit. Jadi kan kita udah tua berarti kita orang waras. Ya bu ya. Karena ada yang orang udah tua semakin emosi ada nggak? Ada. Jangan begitu jelek orang udah tua bukan karena apa bener. Udah tua tuh gak emosian. Kan gak jelek. Yang namanya marah itu orang tua orang muda marah itu jelek. Orang tua dimaklumin maklum dia udah tua. Yang tua itu bukan bener daripada yang muda. Kenapa yang tua harus tambah bener? Karena yang tua dikit lagi. Kata Gus Antara sholat kata enak. Alhamdulillah saya masih muda. Gua aja dulu udah tua. Belum tentu yang akhirnya biasanya bu lawan itu ada yang ganteng, yang muda apa yang tua. Ada yang muda. Kebanyakan tahu itu kalau yang rokok yang mana dulu. Ya jarang yang muda jarang. Artinya gini loh. Kan kita udah ada nih. Walaupun umur gak begitu, tetapi artinya ketika udah tua itu kan tidak dikit umurnya. Kalau ditentuin saya kalau ditentuin sekarang umur saya nanti Agustus 59. Kita kira 60 tahun tidak 20 tahun gitu lagi. Itu berarti saya itu berarti kan setahun lagi kalau berapa tahun umur saya 60 tahun. Jadi saya udah ngelewatin emak saya. Emak saya umur 55 tahun sudah meninggal dunia. Saya alhamdulillah 59 belum. Mudah-mudahan itu bapak saya dalam 65 atau 90. Amin ya Tuhan. Kita kan pengennya umur panjang dalam taat kepada Allah. Umurnya panjang masih bisa makan, umurnya panjang masih bisa ibadah. Itu berarti umurnya barokah. Tadi kita pengen khusyuk. Jangan kalah orang yang sholat lalai.
Kalau sholat ya Bu, waktu zuhur kerjain sholatnya jam 3 itu berarti lah. Sholat asar udah mau maghrib, zuhur kesiangan, asar zuhur zuhur pulang kenapaan? Zuhur apa biasanya zuhur? Sorean, iya zuhur besok, asar, Asar yang ke sorean. zuhur apa itu yang zuhur? Asar di perjalanan. Ya, lewat perjalanan. Di perjalanan dia. Pokoknya yang jelas waktunya sholat zuhur dia boleh sholat. Emang kita harus tanggung di pagi dan di pagi ini gitu ya. Untuk yang tanggungnya. Kalau tidak kali asar waktunya dikit. Maghrib juga waktunya. Barang siapa yang menjaga sholat asar dan subuh, insya Allah dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena biasanya orang kalau asar itu tanggung. Lagi kerja, kapan kerja tanggung nanti kita ya atau maghrib. Kalau subuh biasanya tidur kesiangan. Kalau ibu misalnya tidur, nggak bangun-bangun, nggak tahu apa-apa, tahu jam 7, ketika bangun boleh sholat. Ya boleh sholat. Nah, karena catatan nggak dengar apa-apa. Tapi kalau ibu dengar lagi tidur, Allahu Akbar, aku jam 4:30 tidur lagi. Ternyata kesiangan itu hukumnya dosa. Nah, makanya kita barangkali tadi sholatnya masih awailul lil, ragu-ragu awailul lil musallin, qad aflahal mu'minun alladzina hum an sholatihim khashi'un. Yang tadi sahur itu lalai. Kita akan boleh berbuat tuh masak. Jadi nggak ada hajatan tuh masak aja. Dia boleh. Atau misalnya lagi hajatan bedaknya kebel, dia kagak dihilangin. Jadi Bu kalau kita sholat itu ini bedak harus hilang kalau wudu. Kalau bedaknya apa licin-licin itu nggak masuk. Iya, ini malah sayang gitu. Takut bedaknya luntur, wudunya kagak masuk. Kalau wudunya kagak masuk, sholatnya kagak sah. Makanya kalau ibu takut bedaknya hilang kemana-mana tuh bedak bawa. Kalau hilang sambel lagi, kalau hilang sambel lagi. Pakai kutek, kutek cuma kagak sah sholat. Ada yang bilang bukan sekarang ada kuteknya halal, tapi kalau mau sholat tetap harus hilangin karena nggak masuk. Ribet. Boleh nggak pakai kutek boleh, tapi kalau mau sholat hilangin. Ibu mau juli, ibu habis subuh pakai kutek. Ntar mau sudah menjubur, seperti yang hilangin. Iya. Terus saya pernah ada murid saya Bu, itu Bu emang orang pakai kutek mahal Bu, 200.000 pakai kutek. Tapi kalau dipakai tetap tidak halal. Kenapa di sini mau sholat? Kalau dipakai halal, kalau sholatnya nggak dihilangin, berarti sholatnya tidak sah. Harus masuk anggota tubuh kita, harus masuk wudu, air wudu.